Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Owen Rifikosal. Dalam kesempatan ini, mari kita menanggapi dan memberikan jawaban dari diskusi yang dilakukan oleh Sugi Kristologi. Dan juga ada salah satu orang Kristen melalui WA. Kita mau memberikan jawaban bahwa ada murid Tuhan Yesus yang menyaksikan dari dia mati sampai dia naik ke surga. Mari kita lihat dulu videonya. Nah, di sini ketika ada orang Kristen yang membuat pernyataan seperti ini, ya, membuat pernyataan bahwa ketika Yesus itu disalib dan bangkit naik ke surga itu semua ada saksinya. Nah, sebagai orang yang berakal sehat tentu kita tidak percaya begitu saja. Tentu saya ingin kebenaran, ya, kebenaran apakah benar ada saksinya atau tidak. Nah, begitu saya tanyakan ternyata belum apa-apa, dia sudah kabur. Padahal rencana saya nanti kalau dia tidak bisa membuktikan. Saudaraku, dia mau kebenaran. Dia mau berpikir sesuai dengan akal sehat. Mari kita lihat buktinya di dalam Alkitab. Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudaraku, ini perkataan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus sudah ada di kayu salib. Dan dia melihat ada murid yang dikasihi ada di samping ibunya. Siapa sebenarnya murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ini? Kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat 23. Dikatakan di sana, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jelas bahwa murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu dia bersandar, ada di samping, ada di dekat Tuhan Yesus. Siapakah murid itu? Murid itu adalah Yohanes yang memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat dan dia tuangkan di dalam Injil Yohanes. Karena itu dikatakan Yohanes pasal 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes itu semuanya benar karena dia menyaksikan sendiri. Dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Pikirkan saja, apakah kamu mau percaya kepada Yohanes yang menyaksikan secara langsung atau mau percaya kepada ketidaktahuan dari Sugi Kristologi atau salam akal sehat. Yang selanjutnya mari kita tonton lagi videonya. Bahwa semua itu tidak ada saksinya, maka saya akan menunjukkan sebuah ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Yohanes, di mana di situ dikatakan bahwa dijadikannya seorang rasul, itu yang dijadikan contoh Yesus, ya, itu tidak membutuhkan kesaksian manusia. Ini kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 36, ya. Jadi saudaraku, menurut dia Yohanes 5 ayat 36 menunjuk bahwa ketika seorang menjadi rasul tidak membutuhkan kesaksian manusia. Mungkin lebih tepatnya dia mau bilang Yohanes pasal 5 ayat 34, ya. Kita lihat ayat 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun ada penekanannya, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus sampaikan begini? Karena pada awalnya orang-orang sudah sangat percaya kepada Yohanes. Mereka sudah menyanjung dia. Karena itu di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes Pembaptis katakan, "Aku bukan Mesias." Ini jelas, ya saudara.
Jadi saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan Yesus sampaikan ini? Bahwa supaya kepercayaan mereka tidak hanya sampai untuk menyanjung Yohanes, tidak hanya sampai kepada apa yang disampaikan Yohanes, tetapi Tuhan Yesus mau mereka diselamatkan dengan cara melihat kepada Tuhan Yesus. Jadi apakah kesaksian Yohanes, pemberitaan Yohanes itu tidak penting? Bukan itu maksudnya. Tetapi Yesus mau supaya orang memandang kepada Dia dan melihat apa yang Dia buat itu cukup untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia yang diutus oleh Bapa. Jadi ini jelas ya saudara. Jadi hati-hati dengan yang comot-comot ayat begini dan tidak menjelaskan sesuai dengan keseluruhan konteks di mana Alkitab itu mau menjelaskan. Dan kita lihat selanjutnya saudara. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi diutusnya seorang manusia menjadi Rasulullah itu tidak diperlukan kesaksian. Kalau ada orang Kristen minta bukti, minta saksi ya tentang kerasulan Nabi Muhammad, berarti dia orang yang buta Alkitab. Jadi saudara ini mencoba membela diri. Karena mungkin saya tidak tahu juga, kemungkinan memang tidak ada kesaksian mengenai kerasulan dari seseorang saudara. Dan menggunakan ayat Alkitab yang sama sekali tidak nyambung. Kita harus ingat saudaraku, Rasul Yohanes menulis kitab ini dan semua penulis Injil bahkan juga surat-surat itu sebenarnya mau memberikan kesaksian bahwa mereka benar-benar hidup dengan Tuhan Yesus atau mereka mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Apakah itu bukan kesaksian? Bahkan juga kalau Rasul Paulus, waktu dia menjadi rasul, banyak rasul yang gak percaya. Sehingga dia harus membuktikan diri dengan jangka waktu yang begitu panjang. Jadi saudara, jangan percaya. Kalau ada perkataan mengatakan bahwa sesuatu itu gak membutuhkan kesaksian siapa-siapa, ini ngawur.com. Jangan percaya. Ketika orang katakan, oh itu enak. Percaya saja itu enak. Meskipun belum ada orang yang pernah makan, pernah mencicipinya, Anda mau percaya? Saudaraku, kesaksian yang ditulis di dalam Alkitab sudah jelas untuk mendukung supaya kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ingat bahwa Yohanes adalah murid yang mengatakan dia dikasihi oleh Tuhan Yesus dan dia menyaksikan bagaimana Yesus disalib, mati, dan dia harus naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berpikir sesuai dengan akal sehat, dengan iman yang Tuhan berikan. Shalom.